wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Bapak Ibu gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Bedu. Wih, Zara dari tadi senyum aja. Udah lihat Zara bukannya bahaya banget. Kok bahaya? Bahagia. Ada apa sih Zara? Soalnya Zara alhamdulillah nih bersyukur dan bahagia banget bisa kumpul lagi sama Mas Bedu, sama teman-teman Anabawi semuanya. Kan kumpul sama orang soleh tuh jadi ngerasa gimana gitu bahagia Mas. Iya, Masya Allah. Sama Mas Bedu juga senang bisa punya sahabat teman-teman orang soleh kayak Anabawi ya kan. Tuh, mereka tuh orang-orang soleh, sama kayak Zara, sama kayak ibu-ibu di sini ya Bu ya. Soleha ya. Biasanya di sini adik-adik sama ibu-ibu. Nah sama ibu-ibu jamaah di sini juga senang. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita juga bisa dikumpulkan sama Allah dengan orang-orang soleh, dengan mama, dengan kalian di sini. Ini berkah buat Nabawi. Nah mudah-mudahan nanti kita di akhirat bisa dikumpulkan oleh Allah, saling memberikan pertolongan atau syafaat. Maka jangan lupa doakan kita juga mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Amin ya rabbal alamin. Kan Zara bener kata Cak Agus tuh. Ya. Kalau sahabat yang soleh, teman yang soleh itu bisa memberikan syafaat buat kita kelak di akhirat. Iya. Bener Cak Agus ya? Betul. Tuh. Masya Allah. Tapi nggak cuman itu. Kalau kita lagi sedih juga temenan, bersahabat sama orang soleh juga ikutan jadi bahagia. Hilang ya Bu sedihnya ya Bu. Gitu Mas Bedu. Bener. Ya mudah-mudahan kita terus bisa dikumpulkan sama orang-orang yang soleh. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang jah. Alhamdulillah Ma. Alhamdulillah Ma. emak pakai kolor hijau, kuningnya hijau. Dulu, Iya Ma. Bedu inget nggak? Itu Ada legenda cerita urban kolor legend hijau. tuh Ma ya. Aneh tapi nyata yang mengaku beragama Islam pada beli pohon bambu kuning taruh di jendela. Untuk mencegah serangan kolor hijau. Sekarang di depan kita tamu kita kolor hijau. Iya. Nggak pakai bambu kuning. Nggak pakai bambu kuning. Kita mah beriman. Betul Ma. Menghadapi Kita dengan walaupun iman. mereka kolor hijau, kita berteman dengan Kan orang-orang soleh tahu cara menghadapi Insya sesuatu. Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Mah, tadi Zara mengungkapkan kebahagiaan Zara gitu Mas sama Mas Bedu sama Nabawi. Deket, terus berteman dan juga pastinya bersahabat dengan orang-orang soleh itu bahagia banget ya Maya. Alhamdulillah, insya Allah teman kita di atas, di bawah, di panel, para kameramen semuanya orang-orang soleh dan soleh. Ya. Amin. Yuk, Baiklah, boleh dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berteman, Bersahabat dengan orang dengan orang-orang soleh. Baik pemirsa, kita ini manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup hidup sendirian. Karena kita manusia makhluk sosial. Jangan jauh-jauh, senyum aja butuh orang. Ibu senyum, saya senyum. Normal nggak Bu? Normal. Saya ketemu Poon. Gokil gue, iya kan? Iya Ma. Senyum aja butuh orang. Nggak usah jauh. Yang nongol saya, Bedu, Zahra, tamu kita berlima, nih Nabawi berempat. Yang kerja matu, Masya Allah. Banyak sekali orang-orang di belakang kita. Ya. 35 sampai 40-an orang. Masya Allah. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Kita ini makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain tanpa kecuali. Makanya kita butuh teman. Kita butuh sahabat. Namun yang namanya teman dan sahabat tidak sembarang kita memilihnya. Karena yang namanya teman dan sahabat menentukan siapa diri kita sesungguhnya. Ada yang namanya ngaku sahabat, cuman kalau orang lagi di atas, Ya Allah. lagi naik daun, lagi tenar, lagi terkenal, lagi banyak duit, nyosor. Yang bukan ponakan ngaku ponakan, yang bukan tetangga ngaku tetangga, yang nggak teman sekolah ngaku teman sekolah. Bahkan banyak yang aneh, ini memang ngalamin sendiri. Ya. Ada yang ngaku anak, ngaku kakak kandung, adik kandung, orang Sumatera, gue ke orang Ciamis kagak percaya dibilang iya. Banyak yang ngaku saudara. Ya Mah. Jangan sombong lu deh.
Kamu kan anak saya gitu bapak-bapak. Sian deh. Ini survei membuktikan. Kalau mereka ini bersahabat ada pamrih. Ada gula, ada semut. Tapi seandainya sahabat yang sesungguhnya ketika orang jatuh, orang terpuruk, tidak punya apa-apa, jatuh ke dalam sesuatu yang maaf secara keduniaan tidak ada, biasanya semutnya pada kabur. Iya Bu. Iya mah. Pada pergi mereka. Nggak usah jauh deh. Buyar. Yang namanya calon-calon pemimpin ketika mereka mencalonkan, kerubung datang. Pada penuh tiap hari di rumahnya. Yang numpang makan. Ya. Beneran. Benernya. Mama ngalamin karena yang numpang beken, yang bawa proposal, yang pengen dibikin lapangan poli, yang pengen dibikin lapangan bola, yang pengen masjid dan seterusnya dan seterusnya. Dari A sampai Z mereka datang karena PDKT ada sesuatu yang mereka inginkan. Ada Itu maunya. sahabat yang bukan sejati. Sahabat yang sejati siapa? Ketika orang jatuh dia datang ngerangkul kita. Dia menasehati kita. Kemudian dia memeluk kita, membesarkan hati kita. Inilah sahabat yang sejati, sahabat yang soleh. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, sungguh karunia yang sangat besar dan luar biasa yang Allah berikan kepada seseorang selain agama Islam, yaitu sahabat sesama muslim yang soleh, yang baik. Islam agama yang paling hebat. Kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah jadi orang muslim. Namun Umar mengatakan ada lagi kenikmatan yang lain, yaitu sesama muslim, teman kita, sahabat kita, orang-orang soleh. Kalau kalian bertemu dengan mereka, jangan lepas mereka, pegang erat-erat. Kenapa? Mereka berpengaruh dengan kita. Maaf. Kalau seandainya kita bergaul, bersahabat dengan orang-orang soleh, senang bareng-bareng, susah bareng-bareng. Kesolehan mereka akan sangat berpengaruh dengan kita. Kalau kita bergaul setiap saat dengan orang-orang baik, bersahabat dengan mereka, kita melihat ngomongnya enak-enak, kelakuannya baik-baik, sikapnya menyenangkan. Karena kita tiap saat ngelihat dia, otomatis termotivasi, terdorong untuk melakukan kebaikan mereka, kesolehan mereka, kedermawanan mereka. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana hablum minallah mereka, bagaimana hablum minnas mereka. Setiap hari bergaul dengan mereka, otomatis kita akan berpengaruh dengan apa yang mereka lakukan. Karena yang namanya sahabat, kalau dia sahabat itu baik, maka akan mengarah kepada kebaikan kita. Kalau sahabat itu buruk, maka akan mengajak kepada keburukan. Kalau dalam tanda kutip iman kita kurang kuat. Ya. Makanya hati-hati kita milih sahabat. Ya. Hati-hati dalam memilih sahabat karena bisa membawa pengaruh. Kalau sahabat buruk akan membawa pengaruh buruk, sahabat baik akan membawa pengaruh baik. 100. Setelah ini akan ada 200, 300 berikutnya. Kalau 2 kali. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini Rumah Mama Dede akan kembali. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, kalau memilih sahabat memang harus pilih-pilih. Tapi kalau berteman boleh sama siapa aja ya, Maya? Rasul bersabda, kalau kalian punya teman silahkan dengan siapapun. Sebanyak-banyak. Tapi ketika kalian memilih sahabat, pilih-pilih sahabat kalian. Karena diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kalian bersahabat. Kalau seseorang bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak membeli minyak wangi, minimal mencium wangi. Mencium. Wangi, Wangi. walaupun nggak beli. Iya. Kalau kalian bersahabat dengan tukang ngelas, walaupun maaf dalam tanda kutip tidak ngebantuin ngelas, minimal mencium bau asap. Bau asap. Kenapa? Rasul pun bersabda, Wasallam. diri kalian dilihat dari bagaimana agama sahabat kalian. Oleh karena itu dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, lihat bagaimana sahabat kita dalam beragama. Suka ngajakin sholat di masjid enggak? Nah, Ngajakin sedekah enggak? Suka ngajakin berbuat nyeleneh enggak? Selingkuh enggak? DSB. Itu ketahuan dengan siapa kita bersahabat. Yang namanya sahabat sangat berpengaruh buat masa depan kita di alam akhirat. Contoh,
Di dalam surat Al-Fat ayat 27, 28, 29 Allah berfirman. Kata Allah, kalian lihat ketika orang-orang zalim mereka meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia, mereka mengatakan, wahai saya ini menyesal. Kenapa saya ini dulu bersahabat dengan orang-orang yang tidak baik. Mereka itu mengajak kepada ketidakbaikan. Padahal pada saat itu datang Al-Quran yang mengajak kepada kebaikan, tapi mereka menjauhkanku dari Al-Quran. Masya Allah. Makanya mereka mengatakan setan itu menyesatkan manusia. Kalau sudah meninggal dunia, yang namanya kita pengen kembali, kira-kira balik lagi ke dunia? Enggak. Enggak mah. Makanya Allah menyatakan dalam ayat ini, orang-orang zalim begitu mati mereka menggigit dua jarinya. Punten. Kalau ada orang menyesal gigit dua jari itu peribahasa. Walaupun mereka nggak gigit, tapi bahasa mengatakan kalau orang menggigit jarinya itu ada penyesalan. Tapi penyesalan di sini tidak ada gunanya sama sekali karena tidak ada cerita orang yang sudah mati bangkit kembali. Nggak bakal ada mah. Makanya dia menyalahkan. Kenapa dulu waktu Al-Quran datang kepada kami mengajak kepada kebenaran, kami mengikuti si Fulan sebagai pemimpin kami yang mengajak kepada yang tidak baik. Makanya kita lihat dalam Ali Imran 110. Kuntum khairu ummatin uridat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, kita semua termasuk golongan ini, adalah makhluk yang terbaik di antara manusia, yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan, karena kalian orang-orang beriman. Artinya modalnya ini. Kalau kita punya teman, punya sahabat, kita lihat sahabat-sahabat kita, insya Allah termasuk seperti ini. Saling berpengaruh. Karena apa? Kalau kita bersahabat dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, coba. Kalau temennya berbuat salah, kenapa sih begitu? Jangan begitu. Begini, ayo ke sini. Diingatkan. Melenceng, ditarik, diluruskan. Salah, diluruskan lagi. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang ngegigit dua jari. Nyesel, percuma penyesalan. Buat apa? Mumpung masih hidup, di alam dunia masih ada pilihan kita. Kita dalam bergaul memilih orang-orang yang beriman. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda. Apa kata beliau? Yang namanya orang yang beriman ketika meninggal dunia, Allah yang menciptakan saya, kata Rasulullah, yang aku diutus olehnya. Dia berfirman, yang namanya orang-orang beriman setelah mereka keluar dari neraka, kan kita juga, jangan sampai ya, yang namanya walaupun kita orang beriman, rajin ibadah, ada juga masuk ke neraka dulu, dikupiak dosa kita. Kalau nengokin doangan, kata Asrar, kalau dosa kita bersih, diangkat tuh masukin ke surga. Masya Allah. Ini ceritanya. Iya mah. Ketika orang beriman setelah bersih dari dosanya, diangkat lagi ke dalam surga. Mereka mengatakan, ya Allah, teman saya itu kan banyak tuh di neraka, bareng ke masjid, bareng acara seperti ini, acara kebaikan, Haji, bareng ada taklim, bareng haji, bareng umroh, bareng puasa. Tapi kenapa masih di neraka ya Allah? Kata Allah, kalau begitu kamu balik tuh ke neraka, tarikin tuh teman-teman kamu yang kamu kenal. Masya Allah. Ditarik, begitulah gampangnya mah. Ditarik. Kata mereka, ya Allah, sudah saya tarikin teman-teman saya. Tidak ada yang tersisa lagi, tidak ada yang tersisa lagi, kata orang tadi. Kata Allah, coba balik lagi. Jangan sampai orang-orang yang beriman, walaupun hanya sebutir dinar, kamu selamatkan. Balik lagi tuh orang tadi. Balik lagi mah. Cari temennya. Ternyata masih banyak tuh ketinggalan yang nyelip-nyelip kali. Dibawain, dicomotin. Allah nanya, masih ada? Sudah habis semuanya ya Allah. Teman-teman ibadah saya dulu di dunia sudah saya tarikin. Inilah gunanya teman yang soleh. Teman yang beriman. Walaupun kita sudah mati di yaumil akhir,
digambarkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, walaupun mereka orang-orang pernah masuk ke neraka, tapi ditarik. Tuh. Mudah-mudahan nanti kita semuanya kru yang di atas di bawah. Amin. Ya Allah. Tamu-tamu kita bisa saling tarik menarik. Amin ya Allah. Ya kita semua insya Allah masuk ke dalam surganya Allah. Ya, amin. Nah, kalau ada sahabat yang bisa menarik sahabatnya dari neraka ke surga, ada nggak tuh Mas sahabat yang kurang ajar udah masuk neraka narik temannya di surga ke neraka tuh Mas? Kalau seandainya orang ini memang dulunya suka mengajak kepada keburukan. Nah, itu dia tuh. Tapi hadis ini menyatakan, kan orang yang beriman yang pernah masuk neraka, ditarik masuk surga karena dosanya sudah habis di neraka. Tadi udah dikupiak dah dosanya. Dibersihin. Kata Allah pilihin. Kan dari wajah mereka kelihatan. Iya. Masya Allah. Wajah ini rajin sholat, ini rajin puasa, ini wudhunya nggak pernah berhenti, ini rajin sedekah, ini rajin sholat. Kan semuanya ada kecemerlangan wajah, ada tanda. Bercahaya Jadi wajahnya. nggak bakal keliru bedu. Kalau bedu nggak percaya, cobain. Duluan deh Mas Bedu ke saya. Mama dah. Nggak tahu alamatnya Mas. Nggak tahu alamatnya. Baiklah, Iya. kalau gitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya. Jamaah, tentunya buat Anda yang sudah mengajukan pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tvwan mengenai tema kita bersahabat dengan orang soleh akan dijawab Mama nih setelah ini. Yang ada di studio, tenang, juga boleh nanya kok. Makanya tetap bersama kami ya di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Masya Allah. Nah, Zara, biasanya kamu kasih kesempatan jamaah yang ada di rumah. Ya. Kita serang ke studio dulu ya. Oke. Oh, Oke, silakan jamaah di studio mau bertanya. mangga sama ibu Mama. berdiri yang mau bertanya. Yang Iya. mau bertanya? Sok. Iya. Oh, mic-nya boleh. nih. Siap, silakan Ibu. Boleh berdiri ya, Bu? Berdiri, Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Al-Barkah BKMM Kota Bekasi. Mangga, nama ibu siapa? Nama Yeni Hartika. Yani Kartika. Galau, Mang. Ada apa Ibu Yani Kartika? Enak tuh makanan. Nah, ya, oleh-oleh Mas. Mau bertanya nih, Mang. Bangga Bu Yani. Bagaimana sikap kita kalau kita menghadapi sahabat yang tadinya kelihatan baik, ternyata dia menyimpan sesuatu yang tidak baik. Munaroh, begitu Bu Yani maksudnya. Munafik. Di depan kita baik, menyimpan sesuatu yang tidak baik. Ya Allah. Lain di bibir, lain di hati. Namanya Ibu Yani Kartika. Bagaimana caranya kalau kita punya teman, apalagi sahabat, yang kelihatannya di depan kita baik, di belakang tidak baik, Tidak baik. kurang baik, Ya. bahkan sangat tidak baik. Ya tentu saja siapapun tidak nyaman. Tapi sudahkah terbukti benar-benar teman kita, sahabat kita tidak baik di belakang kita? Jangan-jangan kita suuzon. Yang saya khawatir Ibu Yani Kartika, ada kabar dari orang lain, ternyata lu ngomongin lu di belakang. Aduh. Ngomongin lu di belakang, diomongin begini, dijelek-jelekin. Ya Allah. Jangan langsung percaya Bu Yani Kartika. Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung bolongnya 2 kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mulut di tengah. Kalau baru satu orang sebelah sini berkomentar tentang dia, jangan komentar, pasti salah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, kalau datang orang fasik, rusak agamanya, bawa kabar kepada kalian, jangan langsung percaya apalagi komentar. Tabayun dulu Bu Yani. Yang saya khawatir kalau Bu Yani langsung percaya, dia di belakang tidak baik. Ya, Maaf, langsung. kalau Anda langsung berkomentar, Anda pasti salah. Ada penyesalan memfitnah orang lain. Dengerin kanan kiri, lihat kanan kiri baru komentar. Tidak sedikit saya menyelesaikan masalah, orang yang berikan kabar jelek tadilah yang menghancurkan kita. Sebetulnya orang yang dia tuduh itu adalah orang baik.
Begitu Bu Yeni Kartika, jangan percaya kalau belum dilihat kanan kiri, didengar kanan kiri, diraba kanan kiri, baru silahkan Anda berkomentar. Begitu saran saya. Ya. Kita harus apa? Pastikan. Cek and recheck. Ya, pastikan dulu ya. Betul, tabayun dulu. Tabayun. Makanya kalau ada orang ngomong begini, jangan langsung percaya, apalagi komentar, emang gitu salah, tahu. Iya. Lihat dulu itu orang. Karena kebanyakan saya menyelesaikan masalah. Orang yang ngomong tadi, orang yang jelek akhlaknya ingin menghancurkan kita, mengadu domba. Begitu Yeni Kartika. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Mangga. Itu Mama Dede. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya Ibu Yeni Kartika selalu didekatkan oleh sahabat-sahabat yang soleh ya. Amin ya robbal alamin. Tuh Zara, harusnya kamu bangga bersahabat dengan Mas Bedu. Iya deh, iya Mas Bedu. Alhamdulillah Zara punya sahabat seperti Mas Bedu yang soleh. Terima kasih loh Mas Bedu. Sama Zara. Ya walaupun Zara tahu Mas Bedu anak yang soleh, bukan berarti Mas Bedu anaknya Pak Soleh. Ya ampun, masih aja ngelawak deh Mas Bedu. Jadi kan anak soleh memang harus selalu jadi contoh yang baik dong buat Zara. Nah kalau Zara ada yang lupa-lupa, Mas Bedu ingetin ya. Pastinya dong Zara. Doain juga Mas Bedu ya, agar Mas Bedu selalu menjadi anak yang soleh. Ya Zara, ya Mama ya. Amin, ya robbal alamin. Jadi begini, Bedu Zahra. Ya Ma. Kita ini insya Allah karena mengajak orang jadi orang soleh, bersahabat dengan orang soleh, otomatis dimulai dari kita, jadi kita orang soleh. Karena kalau kita bersahabat dengan orang soleh, mereka akan mewarnai kita dengan kesolehannya. Kalau kita bersahabat dengan orang yang buruk kelakuannya, kita terbawa buruk. Makanya dalam kita bergaul, berteman, bersahabat terutama, jangan salah pilih agar mereka memberikan manfaat yang baik buat kita. Begitu. Iya Mah, insya Allah Mah. Bedu akan selalu menjadi anak yang soleh. Amin. Terima kasih ya Mah doanya. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, ada pertanyaan lagi Mas Bedu. Boleh. Mama, Zara bacain ya. Bacakan, Mama akan menjawab. Jadi kan nggak bisa dibacain semua. Dalam kantongnya isinya satu. Jadi ini yang dipilih nih Ma, ada Warni 97. Ya. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Galau nih Ma. Ada apa? Ada orang-orang yang merasa malu dan merasa rendah bergaul dengan orang-orang yang taat. Walaupun mereka orang-orang yang kekurangan secara duniawi. Itu gimana ya Mama melihatnya? Yang ada akhirnya bergaul sama teman-teman yang biasa-biasa aja. Semoga Mama bisa jadi kasih jawabannya. Nah, ini salah pola berpikir. Iya Ma. Dia bergaul dengan orang-orang yang taat, yang soleh, yang lagi diibadah, kayaknya merasa minder. Ah, ya Allah. Salah. Kita hidup di dunia hanya sementara. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abidis sabil. Jadi kalau di alam dunia seolah-olah kamu lewat atau kamu merantau. Kan sebentar. Ya. Akhirat yang lama. Lama. Makanya jangan lihat dunia. Nah, enak bergaul sama dia, kita mah nggak bisa apa-apa. Justru karena kita nggak bisa belajar tuh sama guru-guru ngaji. Belajar apa yang tidak mengerti. Ya. Bertanya kepada ahlinya. Maka ilmu kita akan nambah. Jadi sekali lagi, dalam kita beragama jangan melihat tentang keduniaan harta, jabatan, pangkat, kekayaan. Atau mungkin naon teh Raden Ajeng, itu namanya apa? Turunan. Kebangsawananan gitu. Karena Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'umba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, kan aku ciptakan laki-laki dari perempuan. Ada aku jadikan berbangsa dengan saling kenal mengenal, bukan saling malu. Yang mulia di hadapan Allah orang yang takwa. Semoga 597. Iya Ma. Kalau Anda pengen jadi orang takwa, bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, bergaul di masjid, di majelis taklim, masa Allah pasti Allah berikan kepada kita hidayah untuk belajar ilmu agama, lalu mengamalkannya. Harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Amin ya Allah. Jadi jangan salah berpikir, Ya. itu keduniaan. Ke dunia Ma. Allah tuh kan gak suka hambanya rendah diri, tapi kalau rendah Ya, hati. boleh. rendah hati. Kalau di Instagram masih ada yang bertanya, mungkin di studio masih ada yang mau bertanya sama Mama? Ada. Mangga berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Suwarni dari Al Barkah BKFM
Bekasi. Iya. Ibu Kalau Suwarni Ma- dari BKMM Bekasi. Ya. Mangga Bu Yang Suwarni. ingin saya tanyakan, Mama, kita kan bergaul dengan siapa saja nih di lingkungan kita ya. Iya. Terus kita supaya nggak terwarnai, nggak ikut-ikutan gitu ya, Mah ya. Misalnya kan kita ada yang suka nyanyi, ada yang suka Gosip. gosip gitu. Gimana ya Mas Suka-suka. caranya membatasi kita pergaulan? Padahal kita nggak boleh milih-milih nih bergaul sama tetangga. Itu aja Mah. Oke. Jadi Bu Suwarni dari BKMM Bekasi, kalau kita punya teman, punya sahabat, jangan kita yang dipengaruhi orang, tapi kita yang mempengaruhi orang. Ibu Suwarni lagi ngobrol nih sama teman-teman pengajian. Celetuk aja, kan suka ada aja begitu. Ada. Ngomongin orang, oh si anu. Masya Allah. Lu dosa tahu nggak? Lu mau diomongin orang? Lu punya aib nggak? Kalau aib lu sampai sama orang mau nggak? Begitu kalau saya mah. Iya. Iya harusnya begitu. Kalau siap, Kata Bu Mama. Suwarni punya teman, sahabat, tukang nyanyi. Emang walaupun di talim kan ada emak Ada yang suka nyanyi, salawatan gitu kan. kasidahan, Itu iya. boleh salawatan. Nyanyi, salawatan itu diperbolehkan. Walaupun ada ulama yang mengatakan haram yang namanya nyanyi. Tapi Mama. kalau kita berpikir lagi, kalau nyanyinya dengan salawatan diiringi musik. Atau kayak emak-emak qasidahan. Iya. Itu silahkan asal bait-bait kalimat syairnya mengajak kepada kebaikan. Bu Suwarni itu boleh. Ya, Yang salah di masyarakat kita ini camkan oleh Anda semua pemirsa. Tidak sedikit saya namanya guru ngaji kelidingan. Yang namanya pemain rebana merasa paling hebat. Ya Allah. Artis kesiangan, sombong dengan jamaah yang lain. Lu pikir lu doang yang bisa salawat, semua juga jamaah gue bisa. Bisa. Don minor, Waduh. merah koneng hijau, baju undak-undakan, pamer, itulah setan. Itu yang salah. Kita harus memilih dan memilih Bu Suwarni. Greget saya mah bener. Ya, Mah. Karena ada yang namanya grup qasidah sombong. Merasa gue paling keren. Iya. Kayak artis kesiangan beneran. Astagfirullah. Biasa aja. Salawat mah semua umat Islam juga bisa. Begitu. Makanya saya menyarankan ke taklim-taklim yang namanya bawa acara gantian orang. Gantian. Baca Quran gantian orang. Jangan diem mulu. Songong tuh orang. Merasa gede palanya. Songkak langsung. Hidungnya megar. Waduh. Itu jadi kesombongan. Oke Bu Suwarni. Masya Allah. Zakillah Mama Dede. Mangga. Sama Ibu Suwarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Ibu Suwarni silakan berteman dengan siapa aja di lingkungan Ibu. Asal ada apabila ada teman Ibu yang berbuat salah, diajak. Kita yang Ditarik negor. ke kebaikan. Ini salah loh harusnya begini. Gitu, Makanya kita ini harus punya modal ilmu. Ya. Mana yang kata agama benar, mana yang tidak benar. benar. Jadi ketika ada sesuatu yang nyampe kepada kita, kita katakan ini benar, yuk kita ikuti. Ini salah, jangan kita melakukannya. Sampaikan juga dengan ilmu ya, Mbak ya. Ya. Gitu. Harus punya dasar ilmu. Harus ada dasarnya. Harus punya dasarnya. Mama, Masya Allah. Terima kasih banyak tausiahnya hari ini ya, Ma ya. Jamaah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilmu kita nambah lagi nih hari ini. Tentunya dengan tema bersahabat dengan orang soleh. Mama tadi berpesan jamaah, berteman itu sama siapa saja. Tapi kalau untuk bersahabat dan lebih dekat, bersahabatlah dengan orang yang soleh. Karena apa? Nantinya hidup di dunia ini sementara, tapi akhirat selama-lamanya. Kita pilih sahabat yang akan membawa kita kekal bahagia sampai akhirat nanti. Yuk kita berdoa bersama. Yuk Mah, silahkan. Pemirsa juga ibu-ibu yang hadir, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, kami tahu Engkau perintahkan kepada kami dalam kami berteman, bersahabat. Agar kami bersahabat dengan orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur. Begitu juga hadis Rasul mengajarkan kepada kami bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang bisa mengajak kepada kita kebaikan, yang mengharapkan ridho darimu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, di antara kami pasti atau diri kami semuanya
Saat ini mungkin kami pilih-pilih teman. Mungkin kami menganggap orang lain itu tidak baik. Namun ya Allah, kami yakin Engkau berikan kepada kami hidayah. Engkau berikan kepada kami ampunan. Kalau selama ini di antara kami ada yang melakukan kesalahan, hunjamkan ke dalam dada kami bahwa kami menjadi orang yang baik dan bergaul dengan orang yang baik. Hunjamkan ke dalam dada kami agar kami jadi orang yang soleh dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Tanamkan ke dalam hati kami ya Allah. Seandainya kami melihat ketidakbaikan, maka kami mengajak mereka berbuat ma'ruf. Dan seandainya kami melihat ada orang melakukan keburukan, kami cegah mereka untuk melakukan keburukannya. Karena Engkau menjanjikan kami di orang yang beruntung. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede seperti biasa Pak, sebelum pamit ada nasihat untuk jamaah di rumah? Pemirsa, jaga kesehatan setiap saat. Luar biasa. Terima kasih Pak untuk nasihatnya, ilmu dan tausiahnya pagi hari ini. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Redo. Anda Bawi terima kasih. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio. Dan sekali lagi terima kasih jamaah di rumah yang telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.